Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari grup kajian muslimah. Pertanyaan kedua, semoga kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bertanya Ustaz, yang manakah yang paling rajih di antara hadis mengenai posisi duduk pada saat tasyahud di salat 2 rakaat? Baik itu salat sunnah maupun salat fardu, misalnya salat subuh. Syukran jazakallahu khairan. Baik, yang ditanyakan tentang tata cara duduk dalam salat. Duduk di dalam salat, ya, ada dua jenis duduk yang masyhur. Ada namanya duduk iftirash. Yang kedua ada namanya duduk tawarruk. Ada yang ketiga namanya duduk ik'a. Dua yang masyhur, yang satu ini mungkin jarang orang ketahui. Duduk ik'a namanya. Nah, kalau duduk ik'a, ya, duduk ik'a ini adalah duduk yang dilakukan, ya, ketika seorang duduk antara dua sujud. Ya, dan itu biasa dilakukan oleh Nabi SAW, tapi ahyanan, kadang-kadang saja. Yaitu seorang menancapkan kaki kanan dan kirinya, kemudian dia duduk di atas tumitnya ketika duduk di antara dua sujud. Dia tidak duduk di atas kakinya, tapi duduk di atas tumitnya, kedua tumitnya. Yaitu duduk ik'a boleh dilakukan kadang-kadang. Yang kedua duduk iftirash. Bentuk duduk iftirash, seorang menduduki telapak kaki kiri, kemudian dia menancapkan kaki kanan. Iya. Seorang duduk di atas telapak betis dan telapak kaki kirinya, kemudian dia menancapkan kaki kanannya, jari-jari kakinya dihadapkan ke kiblat. Tayyib. Itu duduk iftirash. Seperti duduk di tasyahud awal. Itu duduk iftirash. Duduk tawarruk itu seorang yang duduk di atas lantai, kemudian kaki kirinya dan betisnya dikeluarkan di bawah betis kanan. Ya, seperti duduk tasyahud akhir di salat duhur dan asar dan isya dan maghrib, di semua salat, ya, kecuali salat subuh yang nanti diperselisihkan. Tayyib. Misalnya duduk dia salat 4 rakaat, tayyib, duhur. Di rakaat terakhir itu namanya duduk tawarruk. Dia duduk di atas lantai, ya. Di rakaat terakhirnya dia tasyahud akhir, dia duduk di atas lantai, kemudian dia menancapkan kaki kanannya, jari-jarinya dihadapkan ke kiblat, kemudian kaki kirinya menyusup di bawah betis, keluar sedikit. Tayyib. Nah, di sini yang ditanyakan, manakah yang lebih rajih tentang duduk, ya, dalam tasyahud di salat 2 rakaat. Yang ditanyakan salat 2 rakaat. Maka salat 2 rakaat di sini melingkup seluruh salat sunnah. Apakah salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah qiyamul lail, salat sunnah dan semisal dengan salat sunnah 2 rakaat kemudian salam. Ya, dan itu sama dengan salat subuh, sama 2 rakaat. Apakah duduknya tawarruk atau iftirash? Tentang hal ini, duduknya apakah tawarruk atau iftirash, itu ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Ya, masing-masing mazhab berbeda dalam memandang tata cara duduk dalam salat. Ya, pendapat yang pertama, Imam Malik dan pengikutnya, mereka berpendapat bahwa duduk tasyahud, baik duduk tasyahud awal ataupun duduk tasyahud akhir, itu adalah duduk tawarruk. Jadi duduknya cuma tawarruk terus. Mau tasyahud awal, tasyahud akhir, di salat berapa rakaat, mau tasyahud awal, mau tasyahud akhir, terserah. Yang penting duduk tawarruk terus. Dan ini sama bagi pria dan wanita, menurut pendapat Imam Malik dan pengikutnya. Tayyib. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya,
Mereka berkata bahwa tasyahud itu cara duduknya baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir terus menerus duduk iftirash. Baik. Jadi duduknya duduk iftirash. Kemudian pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Kesamaannya kalau sholatnya 2 kali tasyahud. Ya, di situ Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sama. Kalau sholatnya 2 kali tasyahud. Misalnya sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ini 4 sholat. Selain sholat subuh ya, karena sholat subuh itu 1 kali tasyahud saja. Kalau sholat duhur 2 kali tasyahud, asar 2 kali tasyahud, maghrib 2 kali tasyahud. Awal ada akhir. Sholat isya juga seperti itu. Ya, untuk jenis duduk 2 kali tasyahud pada 4 jenis sholat yang saya sebutkan tadi, duhur, asar, maghrib, dan isya. Di situ Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tata cara duduknya sama, insyaallah. Tidak ada perbedaan. Jadi pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini sebenarnya yang lebih rajih karena mengumpulkan dalil Imam Malik dan dalil yang dikuatkan oleh Imam Abu Hanifah. Ya. Yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kalau 2 kali tasyahud, di tasyahud awal duduknya duduk iftirash, sedangkan di tasyahud akhir ya duduknya duduk tawarruk. Ini untuk sholat yang 2 kali tasyahud. 4 jenis sholat saya sudah sebutkan tadi. Iya. Baik. Namun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan ini pendapat Syafi'i dan Ahmad ini yang paling kuat ya. Cuma mereka berbeda pandangan untuk sholat yang 1 kali tasyahud. Mereka berbeda pandangan. Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda di sini. Untuk sholat yang 1 kali tasyahud. Seperti sholat apa? Seperti sholat subuh. Ya. Kalau sholat wajib, contohnya seperti sholat subuh. Itu kan 1 kali tasyahud. Demikian pula sholat sunnah yang 1 kali tasyahud, seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah duha, sholat sunnah syuruk, sholat sunnah qiyamul lail, 2 rakaat. Taib. Nah, itu khilaf. Kalau Imam Syafi'i setiap rakaat terakhir mau tasyahudnya 1 kali, mau tasyahudnya 2 kali, mau tasyahudnya berapa kali, yang jelas setiap rakaat terakhir tawarruk. Baik. Kalau Imam Ahmad rahimahullah, kalau 1 kali tasyahud itu duduknya duduk iftirash. Ya. Duduknya duduk iftirash. Setiap 1 kali tasyahud. Ya, baik salat subuh maupun seluruh jenis salat sunnah. Dan termasuk juga salat witir yang 3 rakaat 1 kali tasyahud. Duduknya juga duduk iftirash. Ya, kalau Imam Syafi'i yang penting rakaat terakhir tawarruk, mau berapa kali tasyahudnya terserah. Kalau Imam Ahmad kalau 1 kali tasyahud walaupun 3 rakaat seperti witir tetap iftirash. Nah, dari perbedaan pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i untuk 1 kali tasyahud ini duduk tawarruk atau iftirash, yang lebih dekat kepada kebenaran insyaallah taala adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, sebenarnya di sini masing-masing punya pendapat ya. Masing-masing punya dalil. Sampai ada pendapat yang kelima dalam hal ini. Tadi saya nukil 4 pendapat ya. Ada pendapat yang kelima dinukil dari pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau berpendapat bahwa duduk tasyahud boleh iftirash dan boleh tawarruk, semuanya dibolehkan. Ya. Ini untuk sholat yang 1 kali tasyahud ya. Kalau untuk 2 kali tasyahud tadi sepakat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Tapi kalau yang 1 kali tasyahud, apakah iftirash atau tawarruk, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda, sedangkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan boleh kedua-duanya. Ya, yang intinya tidak ada jibidah di sini, boleh dua-duanya. Walaupun saya katakan tadi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat Imam Ahmad yang duduknya duduk iftirash untuk seluruh jenis
sholat sunnah dan sholat subuh. Taib. Ya, alasannya Ibnu Jarir mengatakan boleh semuanya, iftirosh maupun tawarruk untuk satu kali tasyahud itu tadi. Alasannya karena semuanya ada dalilnya diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh memilih dengan dua cara duduk tersebut. Terserah mau melakukan yang mana, kata beliau. Dan di antara yang menguatkan pendapat Ibnu Jarir at-Tabari ini adalah Imam Ibn Abdul Bar cenderung kepada pendapat Imam Ibnu Jarir at-Tabari ini. Boleh dilakukan keduanya. Boleh tawarruk, boleh iftirash. Nah, insyaallah ta'ala itu yang saya ketahui. Dan tidak mungkin saya jabarkan masing-masing dalil karena ini akan menjadikan tanya jawab ini akan menjadi sangat panjang sekali. Ya, karena masalah ini masalah fikih, ya. Ada ijtihad di dalamnya para ulama, dan ada perbedaan pandangan. Dan yang kuat apa yang saya sebutkan tadi dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala. Wallahu taala a'lam bishawab.